Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik kelas 4 siang. Bagaimana kabarnya? Kak Reski doakan semoga semua tetap sehat ya. Kita mau ibadah online. Sekarang duduk yang manis, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita mau ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat pagi adik-adik kelas 5A siang. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Yuk kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik kelas 5A pagi, apa kabar? Tante harap semua dalam keadaan sehat ya. Tante Yani, Tante Bebe, Om Ben, Kak Zore, Kak Filipus kangen banget sama kalian. Kami berharap kita bisa segera kumpul lagi untuk ibadah di sekolah minggu seperti biasa. Cuman karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan, Om, Tante, dan kakak-kakak berharap kalian tetap ikut sekolah minggu online yang diadakan gereja ya. Jangan lupa setiap minggu untuk ikut ibadah. Walaupun dari rumah, tetap semangat. Tante, Om, dan juga kakak-kakak berharap kalian tetap rajin baca Alkitab dan juga makin sering berdoa dengan Tuhan Yesus. Om, Tante, dan kakak sangat menunggu untuk bisa bareng lagi sekolah minggu dengan kalian setelah masa corona ini berakhir. Selamat pagi. Shalom, halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Gading Serpong ya, bersama dengan Tante Esther dan juga Kak Arya, bersama juga Kak Dinda ya. Tante Esther ditemanin oleh dua anak Tante Esther ini ya, untuk kita bisa semangat untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik semangat ya, walaupun di rumah kita terpisah dengan jarak, kita terpisah dengan tempat, kita terpisah lama gak ketemu, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan supaya kita juga tetap sehat ya. Nah, walaupun adik-adik ada di rumah, kita semua ada di rumah, Tuhan tetap juga menyertai kita. Tuhan Yesus tetap hadir bersama dengan kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita ya. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan setiap hari selama ini? Ya, tentunya semua adik-adik di rumah. Papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan juga kita semua merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari yang tak pernah putusnya ya. Yuk kita nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita mau menuturkan dengan tidak jemu-jemu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Tutur kata jemu, kasih setia
puji Tuhan, semuanya semangat memuji Tuhan, semuanya merasakan kasih setia Tuhan setiap hari, selamanya. Ya, karena itu kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh terus pimpin kita sampai hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami semua bisa beribadah bersama-sama, walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tidak berkumpul dalam satu kelas, tidak berkumpul dalam satu ruangan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan ada menyatukan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bisa menyembah Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak-anak dan teman-teman di seluruh dimanapun berada. Biar Tuhan sendiri yang mau hadir menyertai kami di dalam ibadah online ini, dan kami boleh menerima firman Tuhan untuk kami boleh melakukannya nanti Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin mencintai nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, pernah gak adik-adik merasakan takut, punya masalah sama teman, diledekin, dihina, dibully, atau dijauhin, atau nilainya pernah jelek, takut dimarahin papa mama, atau pernah ditinggal sendiri sama papa mama di rumah? Adik-adik pernah nggak ngerasain seperti itu? Nah, pada saat seperti itu, apa yang adik-adik ingat? Siapa yang adik-adik ingat? Betul banget, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus beserta dengan adik-adik. Tuhan Yesus teman yang setia. Pada saat kita susah, pada saat kita senang, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan penuh semangat, pakai gerakan daki gunung yang tinggi ya. Yesus besertaku.
kita tetap kuat, kita nggak ada takut, kita punya pengharapan. Ya, adik-adik semua, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita semua dikuatkan, kita semua diingatkan untuk kita boleh berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang makin hari bisa mencintai Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua, kita siapkan Alkitabnya ya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Tante Yoke. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah sulung bagi jalan kita, menerangi jalan hidup kita, menjadi pelita yang membawa kita kepada terang Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Halo, selamat pagi sekalian, adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Tante Yoke di sini. Tadi sudah bisa kita bersama-sama memuji Tuhan ya dengan Tante Esther ya, bahwa bersama Tuhan banyak hal boleh terjadi. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya. Nah, sebelum Tante masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan dahulu ya firman Tuhan, Alkitab kita. Lalu kita bersama-sama saat ini kita satukan hati dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kiranya saat ini ketika kami boleh mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, Tuhan boleh kuasai hati kami, pikiran kami, dan juga apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Tante masuk dalam cerita, Tante mau kasih tebakan dahulu. Ini adalah nama tempat di Indonesia ya. Nama tempat ini kita lihat, perhatikan dari slide pertama. Slide pertama sudah lihat apa ya? Bangunan apa itu? Ya, disekelilingi oleh air, berada di Indonesia di Laut Jawa. Ya, di dekat Pulau Jawa, tentunya di dekat kota Cilacap. Kalau ke sana kita harus pergi dengan kapal. Nah, tapi kalau Tante diajak pergi ke sana, Tante juga gak mau, ya. Tidak ada orang yang mau secara sukarela pergi ke tempat tersebut. Ada yang sudah tahu tempat ini tempat apa? Ya. Bukan kantor, juga bukan apalagi istana, bukan, ya. Slide nomor 2 kita perhatikan. Ini adalah seperti ruangan-ruangan atau kamar-kamar dengan pintu besi. Ya, dengan lorongnya ini. Tempatnya gelap, sepi, ya. Dan mungkin dingin, ya, lantainya juga dingin gitu.
Ya, ada yang sudah pernah pergi ke sini? Belum ya? Oke, jangan sampai ya. Oke, slide nomor 3. Ini slide nomor 3 ya. Betul, kelihatan ya dari judulnya adalah Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ini adalah penjara yang dikhususkan bagi orang-orang yang melawan hukum di Indonesia. Maka yang kita sebut namanya penjahat ya, dimasukkan ke dalam penjara di Nusa Kambangan ini. Dijaga oleh tentara, oleh polisi, supaya tidak ada yang, kenapa di perairan laut? Supaya tidak ada yang bisa kabur, tidak bisa melarikan diri. Ya, karena itu tempatnya sangat spesial. Nah, ada di firman Tuhan, kita buka dari Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Tante akan bacakan dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat 1 sampai dengan ayat 6, maaf. Kira-kira judulnya ya, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Raja Herodes Agripa sedang memerintah di satu masa ini ya di kota Yerusalem saat itu. Dia bertindak keras. Apa artinya bertindak keras? Bertindak keras, dia tidak senang dengan orang yang mengabarkan tentang Tuhan Yesus, orang yang menceritakan tentang kasih Tuhan, dia tidak senang, sehingga dia menangkapi ya termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Ya, karena Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang menceritakan tentang pelayanan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ada Barnabas, ada Silas, ada Paulus, ada Yakobus, ada Petrus. Seperti di dalam bagian Kisah Para Rasul 12 ini menceritakan Yakobus dan Petrus. Yang pertama adalah Yakobus akhirnya dilakukan penahanan dan akhirnya dia mati oleh perintah Raja Herodes ini. Wah, Raja Herodes ini sangat kejam sekali. Wah, ketika itu orang-orang juga banyak ya, terbagi 2. Ada yang senang dengan Rasul atau Yakobus ini mati, juga ada yang sedih ya. Anak-anak Tuhan yang lainnya itu sangat sedih sekali. Mereka, aduh, Yakobus baik, kenapa akhirnya meninggal? Ya, mereka menangkap Petrus saat ini, ya, menangkap Rasul Petrus. Malah sekarang Herodes menjaga dengan ketat. Di firman Tuhan dikatakan Petrus ditangkap, ya, ini ketika Petrus dan Yakobus sedang menyampaikan firman Tuhan, ya. Lalu Herodes Agripa pertama ini tidak senang, ya. Dia menyuruh, melakukan perintah menangkap, tadi Yakobus sudah, lalu sekarang menangkap Petrus. Ya, Petrus ditangkap. Tidak main-main, sekarang Petrus ditangkap dengan 4 regu dari tentara. 4 regu itu terdiri dari 4 tentara yang masing-masing mengawal supaya tidak lepas, tidak bebas, tidak bisa melarikan diri si Petrus ini. Ya, Petrus ditangkap ketika hari raya roti tidak beragi. Itu artinya ketika hari sebelum Paskah.
Ya, ini adalah perayaan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sangat itu berkumpul dengan banyak. Nah, besok paginya itu Petrus itu akan dihukum mati di depan orang banyak. Ya, Raja Herodes senang dengan hal itu. Wah, besok dia tahan-tahan dulu deh. Sekarang masukkan dulu Petrus ke dalam penjara. Ya, jadi Petrus dimasukkan ke dalam penjara, dikawal. Ya, penjaranya sangat ketat sekali. Tetapi kita lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 5b. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, ini jemaat itu berdoa dengan tekun kepada Allah. Mendoakan, ya, mereka juga di dalam diliputi oleh rasa khawatir, oleh rasa takut, ya. Aduh, akhirnya sekarang Rasul Petrus masuk penjara. Waduh, mereka pikir, aduh, pasti nasibnya akan sama lagi dengan Yakobus yang kemarin sudah meninggal. Ya, jadi mereka tekun berdoa, ya, minta tolong Tuhan Yesus, minta pertolongan dari Tuhan. Ya, mereka bersama-sama dengan tekun. Tekun itu apa artinya? Tekun itu terus menerus dengan tidak lelah, dengan tidak tidak lelah, tidak berhenti-berhentinya, ya. Dan mereka berdoa dengan tekun, berdoa dari kesungguhan hati mereka, ya, tidak dengan asal-asalan, ya, tidak dengan juga duduknya santai-santai. Kita sendiri kalau berdoa kadang masih seperti itu, ya, duduknya tidak menghormati Tuhan, ya, kita masih semaunya. Tetapi perhatikan, jemaat ini dengan sungguh-sungguh, ya, mereka dengan sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan, ya, mendoakan untuk Petrus yang saat itu sedang dipenjarakan, ya. Nah, ini Petrus dipenjara. Tadi ingat 4 regu, 1 regu itu 4 orang. Jadi Petrus dipenjara dengan diborgol tangannya, ya. Lalu sebelah kanan ada tentara, sebelah kiri juga ada tentara. Mereka ikut dirantai bersama-sama dengan Petrus. Tujuannya apa? Supaya Petrus tidak bisa melarikan diri. Kalaupun Petrus melarikan diri, maka akan berbunyi. Rantai ini akan berbunyi keras, ya. Nah, seperti itu tujuannya. Nah, pada malam itu Petrus tidur, ya. Dikatakan di ayat 6 bahwa Petrus tidur di antara 2 orang prajurit dengan terbelenggu di antara 2 rantai. Aduh, kok dirantai, di penjara, tapi kok bisa tidur ya Petrus, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Petrus itu sudah menyerahkan kekhawatirannya. Tante bisa membayangkan kalau Petrus pada saat itu pasti juga diliputi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ya. Aduh, saya pasti bisa seperti Yakobus. Ya, tapi saya berserah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah yang punya hidup saya. Ya, Tuhan yang berkehendak terhadap hidup saya. Karena saya tahu, saya berani, saya membela nama Tuhan, sehingga saya tahu bahwa nama Tuhan, ya, kalau pengikut Tuhan itu pasti dibenci oleh dunia. Nah, Petrus tidur. Akhirnya tiba-tiba ayat 7 Tante bacakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Ya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba keluar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Maksudnya meninggalkan Petrus, ya. Sampai di sana dahulu.
Ya, jadi ketika itu malam, ya, Petrus ini slide-nya, Petrus tidak ada harapan, seperti tidak ada harapan di penjara, tidak bisa pergi kemana-mana, putus harapan. Karena ada penjara, ada 2 orang penjaga di kanan kiri, dan di depan kamar sel itu juga ada 2 tentara lagi. Petrus sudah menyerahkan sehingga dia bisa tidur. Ya, tiba-tiba ada malaikat tadi dekat Petrus, lalu ada cahaya bersinar, rantai terputus, lalu pintu penjara terbuka. Hah? Petrus kaget, tetapi malaikat, ayo Petrus, ya, cepat kenakan jubahmu, kenakan sepatumu, ikutlah aku. Ya. Lalu Petrus seperti masih kayak bengong gitu ya, tapi dia ikut saja ya, dia langsung berjalan cepat, ya, dia mengikuti malaikat itu. Penjaganya tidak terbangun, ya, tentunya penjaga yang di kanan dan kirinya memang tidak ada di slide, tetapi kita bisa bergambarkan bahwa tentara yang di depan pintu sel tidak terbangun. Tentunya di kanan dan kirinya Petrus pun tidak terbangun. Kalau terbangun karena tidak ada suara gesekan rantai-rantai itu, ya. Nah, Petrus berjalan melalui lorong, pintu kawal 1 terlewati, pintu kedua dilewati, ya. Ini sampai ke pintu depan, pagar sampai keluar dari kota itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi sekarang dia benar-benar, ini adalah rencana Tuhan. Herodes tidak berkuasa, ya. Juga apa yang diharapkan orang Yahudi, mungkin ada yang mengharapkan Petrus itu dibunuh depan mereka. Ya, tidak terjadi. Ya, setelah dia berpikir sebentar, ya, dia pergi. Ya, Petrus segera pergi ke rumah jemaat. Dia pergi ke rumah siapa? Ayat 12. Pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya, nanti kasih highlight ya. Tadi kita sudah ketemu kata berdoa, yaitu di ayat 5. Tetapi jemaat dengan tekun berdoa, kan, mendoakannya, artinya mendoakan Petrus kepada Allah. Lalu kita lihat lagi di ayat 12 ini bahwa di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Tentunya masih, kan mereka tidak tahu Petrus akan keluar dari penjara. Jadi mereka itu masih terus berdoa untuk Petrus. Ya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, Petrus mengetuk pintu gerbang, ayat 12, datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk. Waduh, siapa ya malam-malam ini mengetuk pintu? Karena kan tadi tengah malam, ya. Ya, terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya tidak membuka pintu, segera masuk dan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi si Rode ini ke depan dulu, lihat siapa yang datang. Ya, itu suaranya Pak Petrus tuh. Dia ke belakang lagi, dia ke tempat jemaat yang lainnya. Ya, ada Pak Petrus di sini. Ya, karena tidak percaya, secepat itu ya Petrus keluar dari penjara. Lalu sampai jemaat-jemaat itu ayat 15 berkata, kamu mengginggau kali, maksudnya kamu ngaco kali ya. Akan tetapi ya benar, ya, ada Pak Petrus di depan. Itu malaikatnya, ya. Lalu Petrus terus menggedor pintu, ya, terus mengetuk pintu ayat 16 ya, dan membuka pintu. Mereka sampai tercengang-cengang. Oh iya, kata Petrus sampai ke depan mereka. Petrus memberi isyarat dengan tangannya. Diam. Ya, jangan berisik dulu. Nanti kedengaran penjahat, nanti kedengaran tentara-tentara itu, ya. Lalu Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntun dia keluar dari penjara. Beritahukan ya kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Ya, lalu ia keluar. Maka keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal. Ya, dia sangat sebel. Petrus ini bisa lari.
bisa melarikan diri. Ya, sampai ada dia membunuh tentara-tentara. Wah, gak ada gunanya mereka ini. Lalu dia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Ya, ini si Petrus sampai di Kaisarea. Nah, sampai di sana pemberitaan firman Tuhan. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Ya, di bagian firman Tuhan yang tadi Tante sudah sampaikan. Kalau dilihat dari judulnya, Yakobus mati, tetapi Petrus dilepaskan. Yakobus terpaksa diizinkan Tuhan meninggal, ya, dibunuh oleh Herodes. Apakah itu berarti Yakobus lebih hebat daripada Petrus? Atau Yakobus lebih rohani daripada Petrus? Bukan seperti itu. Kita tidak bisa menanyakan tentang kedaulatan Tuhan, ya, tentang kehendak daripada Tuhan. Tuhan pasti punya rencana di dalam setiap hidup anak-anaknya. Apakah itu Yakobus, apakah itu Petrus, Tuhan pasti punya rencana, ya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, kita hanya tahu bahwa itu yang terbaik bagi kita. Ya, karena rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik bagi anak-anaknya, ya. Nah, kuasa doa sungguh-sungguh, jika dengan tekun, tidak asal-asalan, keluar dari hati, permohonan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, jika itu berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan dikabulkan, ya. Ketiga, Tuhan punya cara menolong bagi orang yang membutuhkan, bagi anak-anak Tuhan yang di dalam kesulitan, dengan berbagai cara apapun juga, ya. Kalau kita melihat ini di sini demonstrasi Allah, ya, atau pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari penjara tanpa diketahui oleh tentara-tentara, ya. 4. Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku. Tante bacakan sedikit dari Mazmur 46. Ya, Mazmur 46. Mazmur itu perjanjian lama, ya. Mazmur 46. Judulnya Allah kota benteng kita. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, Tuhan alam semesta, Tuhan semesta alam menyertai kita. Ayat 8. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, itu diulangi lagi di ayat 12. Mazmur 46 ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pekerjaan Tuhan pun, ya, di dalam hal ini pekerjaan Tuhan, ya. Petrus sedang mengabarkan Injil. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin dihambat oleh apapun juga. Ya, usaha manusia, Herodes boleh, ya, boleh membunuh Yakobus, boleh mengeluarkan tentara dengan luar biasa, dipenjarakan dari mungkin penjara bawah tanah dengan pintu besi yang berlapis-lapis. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menjadikannya. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan memakai segala cara apapun, ya, asalkan kita percaya dan kita boleh berserah kepada Tuhan. Ya, jika itu seizin Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Ya, seperti kita di dalam ayat hafalan pada saat ini, Roma 12 ayat 12. Kita buka masih di dalam perjanjian baru, Roma. Kitab Roma, ya, itu adalah persis setelah kisah para rasul, ya. Roma 12 ayat 12, ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita adalah pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa ya maksudnya, ya? Roma 12 ini luar biasa, ya.
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, ya, dan bertekunlah dalam doa. 3 kata kunci. Bersukacita, sabar, tekun. Hal ini tidak mudah, tetapi Tuhan boleh menolong kita, terutama dalam hal hari-hari seperti ini, di mana sedang banyak orang, ya, terjadi wabah, pandemi yang Tuhan izinkan. Ketika dunia ini sudah berdosa, ya, maka Tuhan mengizinkan segala sesuatu di dalam segala sesuatu, ya. Tapi Tuhan juga menolong anak-anak Tuhan, ya. Tidak mudah, bersukacita, sabar dan bertekun, ya. Dan tekun ini tekun berdoa inilah yang menjadi kunci kita, ya. Tante juga mengalami hal-hal seperti ini, ya, ketika tante juga dihadapkan dari satu masalah, bertekun dalam doa, ya, Tuhan menjawab kita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini, ya, melalui kisah Petrus yang dilepaskan dari penjara, ya, firman Tuhan katakan tidak ada pekerjaan atau usaha manusia yang menghambat pekerjaan Allah. Tuhan berkehendak itu yang terjadi, ya. Baik itu Petrus yang dilepaskan dari penjara, Tuhan punya rencana untuk Petrus, juga dengan Yakobus Tuhan punya rencana. Dan bagaimana dengan kita? Sikap kita, biarlah kita selalu bersukacita, ya, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sabar, ya, ketika kita di dalam kesesakan atau kita di dalam segala masalah, kita sabar dan tekun, ya, tekun berdoa supaya kiranya kehendak Tuhan boleh terjadi, ya, kehendak Tuhan boleh terjadi. Mari kita tutup renungan ini atau firman Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami boleh melihat pekerjaan Tuhan dengan luar biasa, ya. Tetapi Tuhan juga boleh dengan seizin Tuhan segala sesuatu boleh terjadi, dan kami boleh bertekun terus di dalam doa untuk segala hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mungkinkan. Di dalam saat-saat seperti ini, mungkin kami sedang khawatir, mungkin kami sedang susah, mungkin kami sedang ketakutan. Tuhan kiranya boleh menjawab melalui doa kami, kiranya kami terus boleh mendoakan hal-hal itu dengan tekun dan berdoa dengan tidak putus-putus, ya, kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah kota bentengku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Tante Yoke tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Padahal pada saat itu penjagaannya ketat sekali loh adik-adik. Rasanya sangat tidak mungkin kalau Petrus bisa lepas dari penjara tersebut. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam Tuhan. Petrus dan jemaat mula-mula pada saat mereka mengalami kesusahan, pada saat mereka mengalami kesesakan, mereka tidak gentar, tetapi mereka tetap bertekun di dalam doa dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang ini mungkin bisa dikatakan kalau kita juga berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Kita tidak bebas kemana-mana, kita tidak bisa ke sekolah minggu, tidak bisa ketemu teman-teman, dan harus tetap tinggal di dalam rumah. Nah, situasi demikian pasti sungguh tidak menyenangkan, benar tidak adik-adik? Tetapi firman Tuhan pada hari ini sekali lagi mengingatkan pada kita bahwa di dalam situasi sesulit apapun, penyertaan Tuhan senantiasa pada kita. Tuhan mengharapkan kita tetap tekun berdoa dan tetap menaruh pengharapan di dalam Dia. Nah, untuk aktivitas kita pada hari ini, Tante akan mengajarkan adik-adik yang berhubungan dengan tekun berdoa. Adik-adik sudah siap? Ayo kita kerjakan. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat my prayers list atau tabel pokok doa kita yang akan kita tulis pokok doa
sepanjang seminggu ini, dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Oke, Tante akan ajarkan bagaimana kita membuat tabel tersebut. Yang adik-adik butuhkan adalah gunting, penggaris, pensil, pulpen, spidol warna-warni, ataupun pensil warna. Jika adik-adik tidak mempunyai pensil warna, cukup menggunakan pulpen saja. Dan kemudian selembar kertas HVS, boleh putih ataupun juga yang berwarna. Nah, kita akan memulai langkah pertama. Kita akan melipat bagian atas kertas HVS sekitar 5 cm. Lalu, lakukan hal yang sama dengan yang bagian bawah. Kita lipat ke atas sampai bertemu dengan bagian yang kita lipat tadi. Setelah selesai, adik-adik ambil pensil dan juga penggaris. Kita akan menandai bagian yang bawah tadi. Kita akan membagi menjadi 7 kolom. Adik-adik tandain satu kolom itu lebarnya 3 cm. Oke, jadi 3 cm kita akan buat menjadi 7 kolom. Setelah ditandain seperti begini, adik-adik akan menarik garis sampai ke bagian lipatan tadi. Oke, adik-adik lanjutkan semuanya sehingga membentuk 7 kolom seperti demikian. Setelah selesai, kita akan mulai menulis. Adik-adik boleh buka kertasnya. Yang bagian yang kita bagi tadi, kita akan tulis nama-nama hari. Adik-adik boleh menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kita akan mulai dari hari Minggu, dari kolom yang paling kiri. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke. Adik-adik menulisnya boleh menggunakan pulpen, menggunakan pensil warna, mau dibuat warna-warni juga boleh. Oke, adik-adik lanjutkan dari hari Minggu sampai hari Sabtu sehingga semua kolom terisi dengan nama-nama hari. Oke, setelah selesai nama harinya, kita akan membuat kolom checklist. Di setiap kolom tersebut, adik-adik akan membuat satu kotak sebagai tempat checklist kita nantinya. Urutannya terserah adik-adik. Mau lurus semua, mau satu baris, atau ada yang di bawah, terserah. Nah, hasilnya akan seperti begini. Ada nama-nama hari dan juga ada kolom-kolom untuk nanti kita checklist. Setelah selesai, kita akan ambil gunting dan kita akan mulai menggunting bagian yang adik-adik tandai dengan pensil tadi. Kita akan menggunting garis-garis tersebut sampai dengan batas lipatan. Oke. Adik-adik lanjutkan sampai 7 kolom tergunting semua. Setelah selesai menggunting, hasilnya akan begini. Nah, adik-adik, bagian yang atas, adik-adik boleh tulis judulnya My Prayers List, atau boleh ditulis tabel pokok doa.
Oke. Nah, kemudian bagian bawahnya adik-adik tuliskan pokok-pokok doa yang ingin adik-adik doakan setiap harinya, mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Contohnya, Tante buat di sini pada hari Minggu, Tante akan berdoa untuk para dokter dan untuk para perawat yang merawat pasien COVID, dan juga berdoa untuk Bapak Presiden dan pemerintahan Indonesia, dan juga berdoa untuk pendeta, hamba Tuhan, dan juga untuk guru sekolah minggu. Nah, adik-adik pikirkan pokok-pokok doanya. Boleh mendoakan untuk teman yang sakit, boleh mendoakan untuk papa mama, untuk kesehatan mereka. Oke, adik-adik pikirkan, tuliskan setiap pokok doa yang adik-adik mau doakan. Boleh juga meminta bantuan dari papa mama untuk mengerjakannya. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, adik-adik apabila setelah selesai mendoakannya, adik-adik boleh kasih tanda checklist seperti begini. Menandakan kalau adik-adik sudah mendoakan hal tersebut, dan boleh dilipat ke atas. Dan adik-adik juga boleh menambahkan kata dan, artinya selesai, dan adik-adik lipat ke atas. Yang belum didoakan, adik-adik biarkan saja masih terbuka begini. Nah, apabila sudah selesai didoakan, adik-adik tutup, kasih tanda checklist, dan boleh dihias. Demikian seterusnya sampai semuanya telah berisi checklist. Itu artinya adik-adik telah mendoakan hal-hal yang adik-adik ingin doakan sepanjang minggu tersebut. Nah, tanda harap adik-adik juga bisa rutin berdoa setiap hari, dan juga bisa meminta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah menyanyi, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas ya. Karena itu kita mau mengakhiri ibadah online sekolah minggu GKI Gading Serpong pada pagi hari ini ya. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam pengharapan kita. Kita harus sabar di dalam kesesakan, dan kita terus bertekun di dalam doa seperti ayat hafalan tadi ya. Yuk, mari kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah, kesempatan yang selalu Tuhan berikan untuk kami boleh memuji nama Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan, untuk kami boleh terus diingatkan bahwa kami memiliki Engkau yang memberikan pengharapan kepada kami, yang selalu ada bersama dengan kami di saat kami sedang dalam keadaan apapun. Dan biarlah Tuhan kami terus bertekun di dalam doa kami kepada Tuhan. Kami terus datang kepada Tuhan. Kami terus memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang menjadi penebus kami, penyelamat kami, pelindung kami. Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah melalui layar kaca ini, biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin dan sertai kami, terus peliharakan kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mau menyerahkan Tuhan kondisi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah.